Suprianto dikenal sebagai living legend sepak bola Indonesia. Sejak debut di tim senior tahun 1995 hingga laga pamungkasnya sedekade kemudian, 33 gol ia persembahkan untuk tim Merah Putih dari total 55 kesempatan bermain. Setelah gantung sepatu lebih dari sedekade lalu, Kurniawan mencoba menekuni karir di balik layar. 3 tahun diantaranya dijalani di negeri pizza bersama FC Como 1907. Punya banyak ilmu baru seputar youth development, membuat pria kelahiran Magelang, Jawa Tengah ini jadi sosok yang punya value tinggi. Karenanya, PSSI sampai berulang kali memintanya membagikan pengalaman yang ia miliki demi perbaikan yang lebih komprehensif di sepak bola Indonesia. Meski mengaku berat meninggalkan Ibiangko Blue, kali ini ia mantap untuk pulang demi memberikan yang terbaik kepada tanah airnya, seperti ketika masih berlaga di lapangan hijau beberapa dekade lalu. Sebenarnya kan ini sudah ketiga kali saya diminta untuk bergabung gitu kan, cuman karena saya harus izin segala macam. Kalau dulu kan diizinin waktu Asian Games, waktu SEA Games gitu kan, cuman kondisinya kan sudah berbeda gitu kan, tidak mungkin lagi seperti itu. Jadi ini harus memilih, saya harus berikan sesuatu juga buat negara saya gitu kan, kapan lagi. Jadi saya pengen mengeksplor apa yang saya dapatkan untuk sepak bola Indonesia gitu kan. Kalau nanti kedepannya ada kesempatan lagi belajar dimanapun itu, ya mudah-mudahan bisa saya ambil lagi gitu kan. Beberapa tahun belakangan, Kurniawan belajar dan mengimplementasikan banyak ilmu, khususnya dari pendalamannya terhadap perkembangan mental pemain muda untuk terus berkembang menjadi seorang profesional. Lalu, apa perbedaan besar sepak bola remaja di Indonesia dan Italia? Be honest ya, lumayan mencolok ya perbedaannya. Ini saya mencoba mengatakan apa yang saya lihat dan saya alamin di Como lah. Nah, di Como sendiri itu ada tim dari U8, 9, 10 sampai U19. Dan mereka benar-benar kompetisi secara reguler. Dan metode kepelatihannya udah fix, udah jelas lah. Detail sampai dari umur sekian sampai sekian itu benar-benar yang basic. Teknik dasarnya segala macam itu harus dikuatin. Yang sangat menarik adalah detail-detail dari individual itu benar-benar ditonjolkan mulai dari youth development gitu. Ya, pembinaan semua olahraga pada level grassroots sejak usia dini terbukti memegang peranan penting dalam perkembangannya pada masa yang akan datang. Tanpa basic yang kuat dan tepat, tak ada atlet yang akan berprestasi, terlebih tumbuh sebagai seorang profesional. Kita harus benar-benar ngajarin adik-adik kita ini sesuatu yang benar gitu kan, karena ini impactnya luar biasa gitu kan. Bahkan orang mungkin kan kita sering mendengar kita harus ngajarin passing segala macam di segala macam. Sebenarnya saya pribadi juga kadang merasa miris, ya Allah segitunya masa digituin sih gitu kan. Maksudnya masa orang luar bisa ngatain kita, kan kita sebagai bangsa Indonesia juga ngerasa apa sih yang salah sih gitu kan. Harus punya kesadaran sama-sama bahwa youth development itu menjadi sesuatu yang sangat berharga yang harus kita seriusin lah. Lalu, berdasarkan pengamatan dan pengalaman pria yang punya panggilan kurus ini, apa yang membuat banyak para pemain sepak bola Eropa sudah siap pakai sebagai seorang profesional sejak mereka masih berusia muda? Bahwa mindset pemain di sana itu dari umur 8-9 itu udah, otak dia itu udah satu tujuan. Gua umur 19 harus dapat kontrak profesional. Pada era yang semakin modern, sejatinya pesepak bola masa kini banyak diberi kemudahan untuk berkembang menjadi lebih baik. Salah satunya dengan pergi bermain di luar negeri. Kayak misalnya pengalaman saya di Swiss gitu kan, tim scouting lihat saya main, harus trial dulu. Waktu itu kan memang kita ada di sana gitu. Kita kan berkompetisi Primavera itu 2 tahunan di sana kan, baru kepantau gitu kan. Kalau sekarang kan by video juga misalnya gitu kan.
Kurniawan pun tahu bahwa ada target dan sebuah perencanaan tertentu yang sudah dipersiapkan oleh pelatih Indra Syafri, sehingga ia kini kembali menjadi bagian dari tim kepelatihannya. Beliau mencoba untuk mengulang kolaborasi yang pernah terjadi di SEA Games. Juga ada tugas tambahan untuk spesialis lini depan. Ya, sebagai mantan bomber yang disegani pada masanya, kehadiran Kurniawan di tim jelas krusial. Ia pun secara khusus memberikan drill-drill tertentu kepada para bomber Garuda Muda. Saya coba meng-create bentuk latihan yang saya simulasikan, nanti kamu akan ketemunya lawan tuh seperti ini gitu kan. Misalnya lawan yang punya kecenderungan high press, berarti ada space di belakang back four. Jadi ya bentuk latihnya mungkin akan beda kan, mungkin akan banyak terupas, lari. Cuman kalau mereka yang compact, berarti kan harus banyak finishing dengan satu sentuhan gitu. Ya semoga aja ekspektasi semua bisa terlaksana dan mudah-mudahan tim ini bisa ya memenuhi target yang ada lah. Terlepas hasil yang akan diraih tim nasional Indonesia di negeri tirai bambu, publik sepak bola harus bersyukur bahwa sosok seperti Kurniawan Dwi Yulianto rela meninggalkan karir kepelatihannya di Eropa untuk kembali ke Indonesia. Semua ini ia lakukan untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada para pemain muda dan juga sebagai bentuk pengabdiannya agar memberi manfaat luas kepada nusa dan bangsa.